Saya sapa kita kembali. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu yang terkasih. Kami menyapa Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, karena kita merasa bahwa hidup kita tidak berada dengan kekuatan kita sendiri, bukan karena kemampuan kita sendiri. Jika kita merenungkan sepanjang tahun kita lewati, kita melalui berbagai macam hal dalam hidup kita. Mari kita melihat ke belakang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sampai saat ini kita boleh bersama-sama kembali dan menikmati tahun 2026. Itu bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, karena Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian bahwa Engkau baik.
firman-Nya ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama, penuhi jiwaku dengan kasih karunia. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, semakin dalam lagi kita menyembah Tuhan. Mari kita fokuskan hati pikiran kita memandang Tuhan. Mari kita angkat pujian, penyertaan Tuhan segalanya bagi kami. Dan nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk membawa kita dalam doa kebenaran. Sekali lagi katakan, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi gerak-gerakku.
kasih-Mu Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami boleh ada seperti saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan yang selalu menopang kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menghantarkan kami Tuhan di awal 2026. Biar Tuhan kiranya dalam kami menjalani kehidupan kami nanti 2026 Tuhan, biar Kau selalu yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Kau menyertai setiap pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini bagi setiap pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah suatu kehormatan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan, bukan beban. Kami percaya Tuhan kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu terus Tuhan dimuliakan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Menali Hareva Tuhan yang akan membagikan firman Tuhan. Kau berkati hidupnya Tuhan, Kau pakai dia Tuhan untuk lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu Tuhan boleh dipuaskan, dipulihkan Tuhan oleh pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau jadikan dia Tuhan alat-Mu Tuhan. Kau jadikan dia saluran berkat-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan benar-benar berasal daripada Engkau Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang berbicara Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya duduk diam dengar Bapa, tapi kami mau Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan di tanah hati kami yang subur Tuhan, itu akan bertumbuh Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah Bapa. Kami mau menjadi anak-anak yang berbuah Bapa, sehingga Kau mendapati kami Tuhan tetap setia sampai akhir Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang mengurapi Tuhan dari awal acara pertengahan ke akhirnya Tuhan. Biar Tuhan ibadah ini Tuhan kami hantarkan hanya untuk hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari tetap berdiri. Kita bersuka cita, bersorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian. Yesus,
dalam kesaksian. Saya panggil satu atau yang bergerak hatinya. Ini kan wajib ya Pak. Wajib ya Pak. Perkeluarga. Perkeluarga. Karena awal Oke, baik, kita akan menyaksikan kasih Tuhan sepanjang tahun dan sudah menginjak tahun 2026, 24 hari. Mari terus kita bersukacita dan mari kita menyaksikan kasih Tuhan. Biarkan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Saya serahkan yang pertama kepada Bapak Gembala dulu. Silakan. wajib. Mana keluarganya? Yang merasa keluarga aku mana? Nanti sendiri, iya sendiri. Puji Tuhan. Salam. Shalom. Selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita bagi kita. Kita sudah menginjakkan hari keempat tahun 2026. Nah, kami sekeluarga sejujurnya kami sangat bersyukur. Berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati selama 2025 sangat luar biasa. Tentu kalau bicara berkat-berkat Tuhan bukan dalam arti semuanya itu hanya yang berupa keuntungan, berupa kebahagiaan atau apa segala, enggak. Jadi ujian yang kami alami pun selama tahun 2025 bagi kami itu merupakan suatu berkat Tuhan. Tuhan izinkan kami mengalami sekiranya ada ujian atau mungkin pergumulan, itu merupakan juga berkat bagi kami. Tapi yang kami bersyukur, kami Tuhan mampukan untuk melewati itu semua. Haleluya. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi sebenarnya payung itu bukan untuk menghentikan hujan, tapi payung itu adalah untuk melindungi kita supaya bisa melewati hujan. Jadi bagi kami, apapun ujian yang kami alami selama tahun 2025 pun, Tuhan telah memampukan kami untuk melewatinya, dan itu suatu kebahagiaan bagi kami. Nah, pertama yang kami syukuri, kami Tuhan berikan kesehatan yang sempurna hingga sampai saat ini. Itu berkat yang luar biasa. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, baik saya maupun Ibu Gembala, Tuhan juga tolong sampai saat ini kami masih bisa bekerja dengan baik. Apapun dalam pekerjaan usaha itu ada pasang surut, itu biasa. Tapi yang jelas kami bisa melewatinya, dan sampai saat ini kami bisa ada dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Anak-anak Tuhan juga berkati. Kathleen yang sekarang sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA, Devan yang sekarang sudah kelas 1 SMP atau kelas 7. Tuhan telah memberkati anak-anak yang telah percayakan untuk bagi rumah tangga kami. Mereka bisa naik tingkat di sekolahnya dengan tapi mereka bisa belum naik tingkat ya, tapi mereka bisa menyelesaikan ujian-ujian mereka dengan baik, dan mereka, puji Tuhan, mereka mendapatkan nilai-nilai yang baik. Nah, itu juga merupakan kebahagiaan bagi kami. Itu bukan karena anak-anak ini terlalu pintar dari yang lain, enggak. Tapi itu karena penyertaan Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Dan apalagi, pelayanan di tempat ini Tuhan berkati hingga saat ini. Tuhan izinkan kami melayani hingga sampai saat ini, melayani Bapak Ibu dan saudara semua. Apapun kondisi pelayanan kita saat ini, tapi puji Tuhan sudah eksis ya sampai saat ini. Itu merupakan kasih Tuhan. Oleh karena itu kami selalu minta dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Doakanlah kami supaya kami bisa menjalankan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kami, supaya Tuhan juga memberikan kami hikmat, kami menjadi orang-orang atau pelayan yang bijaksana, sehingga pelayanan kita di tempat ini merupakan suatu wadah bagi kita, nyaman bagi kita.
untuk merawat iman kita dan untuk menumbuhkan kerohanian kita. Itu aja kira-kira ya, nanti terlalu lama lagi. Ada tambahan? Katanya Ibu Gembala mau nyanyi katanya. Tadi malam latihan di kamar mandi latihan. Gimana Pak? Ya, tadi mana tonton dulu. Aduh Depan, ada tambahan nggak? Ada tambahan kamu selesai dari sekolah? Ada sedikit aja lah. Berarti jangan pertanyaan ya. Iya. Aja. Haleluya. Mungkin kalau di sekolah tuh ya akrabin kayak aktivitas itu kan banyak cobaan-cobaan gitu kayak dari sekolah gitu akhirnya aja gitu tapi berikan dukungan dari Tuhan dan dukungan keluarga juga jadilah lebih gampang untuk melewati ya. Cerdas ya. Kayaknya ekor matanya itu loh. Haleluya. Itu aja ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Kok puji Tuhan nggak ada nih? Ayo mari beri tepuk tangan untuk Pak Gembala. Terima kasih Pak Gembala. Biar Tuhan terus memberkati keluarga, anak-anak, studi dan apapun cita-cita. Apalagi terlebih pelayanan, Tuhan memberkati. Selanjutnya siapa ya? Pendeta. Pak Pendeta, silakan Pak. Ntar aja kita mau belakangan. Dulu Jangan dulu. Tuh. Oke, Pak sama harapan kalau begitu, silakan. Main drum nih. Suhu. Pikiran cukup ternyata nyanyi aja. Itu Bu. Hak. Dari tahun ke tahun ini. Saya bunyi Joseph itu kalau dengan lagi air. Salam semua. Mari sawah dulu bagi Devina. Mau itu kita walangan mau itu kalau walangan doi. Mungkin oya doi berkat. Tapi nawirai berkatnya mau nampak katungan dulu ya. Tapi ini saya doi. Wakat tuh belakang aku tuh kata tuh. Nah, mudah-mudahan tahun 2000 lalu mungkin ngaso lala jui lala rezeki mungkin taruh saya katong ada saya boy kita kata lagi ya. Nah itulah mai pumunnya nih. Udah gimana dan payah magus waru jauh dari sini bobo. Kesaksiannya begitu saja. Dan panjang setahun loh. Yang penting ini Pak, yang penting katanya selama ini kan kantongnya bolong. Tahun 2026 dibalut. Baik, puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya. Semoga Tuhan terus memberkati. Sekarang saya serahkan kepada Ini yang dia nggak punya keluarga nih. Ibu Ibu dia. silakan Bu. Sepakat. Wajib katanya tadi Bu ya. Iya. Wajib. Dah. Lanjut. Baik, saya serahkan. Anak muda dulu nih. Bawa anaknya, anak-anak. Berarti Pak Guru nih. Iya, Pak Guru ya rame. Ayo, siapa? Ayo. Mari kita bersaksi.
Iya, Omar. Silakan Pak, silakan, selamat datang. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami bersaksi, kami menyapa dulu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Kami berdiri bersama-sama. Kami Pandawa 5. Jadi biasanya Pandawa 5 ya. Memang kami begini hanya 5 orang karena si cantik kami tetap masih di rumah. Bersyukur sampai titik ini Tuhan telah menolong dan memberkati. Tuhan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami semua. Di tahun 2025 banyak dosa, banyak kesalahan, banyak sikap yang tidak sesuai, baik kepada ibu, saudara-saudara, teman-teman semua, juga keluarga. Namanya saja kita berkumpul, pasti ada sifat titik lakoter. Kita ini penuh dengan kesalahan, banyak kekurangan, ketidaksempurnaan. Mohon maaf kami semua. Selanjutnya saya serahkan kepada anak-anak saya yang dari pertama dulu. Cio. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semuanya. Tuhan selalu menjaga baik dimanapun kami berada, dalam kondisi bukan hanya kondisi yang senang, tetapi kondisi yang sulit. Tuhan juga selalu menyertai. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selalu mensupport keluarga kami, baik dari Pak Guru dan juga kami anak-anaknya. Terima kasih atas supportnya selama ini dan segala pelajaran karena saya yang tadi berikan. Terima kasih agar terus membantu kami berkembang, bukan hanya dari segi kemampuan perkembangan, tapi semuanya. Terima kasih. Mungkin dari saya Pak Yesi. Puji Tuhan. Saya kepada atas. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan selama setahun. Tuhan telah melindungi, Tuhan telah sertai kami keluarga, mulai dari Papa, Mama, dan saudara-saudara saya. Selama tahun yang lalu mungkin banyak kesalahan, mungkin banyak hal-hal yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman nggak suka dari sifat kami, dari saya sendiri. Saya meminta maaf. Mungkin intinya di tahun yang baru ini saya bisa menjadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Amin. Dan setiap kekurangan itu akan menjadi kelebihan bagi saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini Ya, kalau dari aku, caranya di tahun ini terus bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Walaupun pertumbuhan itu kecil, tapi kita tetap terus bertumbuh. Intinya terus bergerak, terus jalan. Kalau kata Pak Guru, jangan tidur, kamu duduk aja. Jangan duduk, kamu bangun. Kalau bangun, jangan diem, jangan jalan terus berdiri. Ya, artinya kita terus bertahap, jangan sampai kita nge-stuck di satu titik. Ya, kiranya di tahun ini kita sama-sama bisa tumbuh jadi anak-anak Tuhan yang bisa terus meluangkan waktu kita di tempat ini melayani. Aku tahu teman-teman pelayan semua pasti kadang merasa terbebani, tapi aku mau bilang pelayanan itu bukan beban, pelayanan itu anugerah, pelayanan itu
sebuah panggilan Tuhan kalau kita itu mau dipakai untuk melayani Tuhan. Mungkin kita bisa terus sama-sama saling support dalam doa biar kita terus bisa hadir dalam hadirat Tuhan sama-sama. Puji Tuhan. Shalom. Semoga di tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Bisa bertemu juga tadi kata Mama. Iya, main bass bener. Mainnya dikurangi. Iya. Ada puji Tuhan. Demikianlah kesaksian Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, puji Tuhan. Dasman. Sekarang kami serahkan kepada saudara Dasman. Yang penting Bapak ini bolong kantongnya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya sapa kita semua. Selamat tahun baru 2021. 2021. Ya, 2021. Ya, sedikit sharing apa yang saya alami setahun ini. Mungkin ya begitulah. Nangis. Iya. Biasa. Banyak hal yang dialami, banyak hal yang dilalui, banyak hal yang telah dilakukan, baik itu mungkin sesuatu yang baik dan buruk. Tapi dari semua pengalaman itu kadang aku ngerasa bahwa kok aku nggak berubah ya, kok aku nggak bertumbuh ya, kok aku begini aja. Kadang aku merasa seperti itu, seperti rasanya nge-stuck, nggak ada maju, nggak ada peningkatan. Nah, dari berbagai sisi, ya dari berbagai hal. Tapi dari semua itu aku mungkin belajar bahwa hal yang kita anggap sepertinya tidak berguna, ya walaupun kita melangkah sedikit demi sedikit, tapi itu akan menjadi tangga kita untuk terus maju, untuk terus meningkat. Ya walaupun terkadang aku ngerasa bahwa kok gini-gini aja nggak maju ya. Tetapi kadang ketika aku berpikir bahwa ternyata aku yang sekarang mungkin lebih baik dari aku yang sebelumnya. Tetapi ketika kita merasa sekarang, wah sekarang kok aku begitu, kehidupanku kok begitu aja ya. Jadi kita menganggap bahwa kok kita nggak maju-maju. Tetapi aku belajar satu hal, bahwa walaupun sedikit yang kita lakukan, walaupun sedikit langkah yang kita lakukan, tetapi itu akan menjadi tangga, menjadi batu loncatan kita. Walaupun sekarang mungkin belum berasa, tetapi suatu saat nanti kita akan merasakan bahwa sesuatu yang baik yang kita lakukan akan bermanfaat di kehidupan kita selanjutnya. Ya pastinya banyak hal yang kita lalui itu, terlebih saya sendiri, pasti banyak hal yang saya lalui itu baik atau buruknya. Tetapi semua itu saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu, Tuhan ya Tuhan mengizinkan itu hal terjadi, sehingga ya apapun itu pasti baik untuk kehidupan kita semua. Ya biarlah tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi, terlebih untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain, dan terlebih-lebih untuk Tuhan. Itu saja, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Desman. Tuhan Yesus memberkati, kiranya tahun depan akan lebih baik lagi. Studi yang telah berjalan dengan baik.
Sekarang siapa lagi ya? Ada yang nunda-nunda tadi. Sekarang kami serahkan kepada Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sepanjang tahun 2025 di dalam penyertaan Tuhan dan di awal tahun 2026 kami sudah disertai oleh Tuhan, dan bahkan di mengawali tahun 2026 tanggal 1 kemarin, hadiah yang kami terima itu luar biasa, dan itu tidak bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu karena itu bisa dibagikan tapi hanya dalam cerita. Jadi jangan berharap wah dibagi satu-satu nih, enggak, tetapi hanya dalam cerita karena itu tepat tanggal 1. Itu tepat tanggal 1, artinya itu hadiah yang Tuhan berikan yang tidak akan bisa dilupakan untuk seumur hidup. Nah, jadi puji Tuhan semuanya berlangsung dengan baik, pelayanan juga, pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan. Banyak kekurangan, banyak kalau dibilang sepanjang 2025 pernah nggak makan nggak? Pernah puas makan nggak? Pernah puas juga. Jadi ada balancing di antara itu. Pernah lapar, pernah kenyang, pernah setengah lapar, pernah setengah kenyang. Ya. Jadi, tapi apakah itu menurunkan intensitas kami dalam melayani Tuhan? Sudah pastinya itu tidak menurunkan. Ya, saya tidak tahu apakah kami pernah tidak hadir dalam pelayanan kita dalam 52 minggu dalam 1 tahun itu. Mungkin kami pernah tidak hadir, tetapi bukan berarti kami tidak beribadah, tetapi kami punya pelayanan di luar. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu, kondisi-kondisi kita di tahun 2025 itu merupakan langkah kita untuk semakin grow up, ya, semakin bertumbuh. Bukan karena Tuhan membiarkan kita lapar atau membiarkan kita tidak punya uang atau mungkin klien kita hilang, bukan. Tetapi itu adalah jalan Tuhan membuat kita semakin grow up. Jadi 2026 adalah jangan sampai kita menyusut, tetapi biarlah kita semakin berkembang, ya, semakin berkembang, ya. Nah, puji Tuhan kalau misalnya tahun 2026 ini kita bisa mendapatkan pekerjaan, lalu Tuhan anugerahkan berbagai hal dalam berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau untuk keluarga, istri dan anak, ya selalu dalam penyertaan Tuhan. Meskipun di awal tahun ini tidak begitu enak kesehatannya, tetapi itu tidak akan mengganggu aktivitas kami di luar karena kami akan terus berusaha untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, kalau untuk Niel, sekolahnya baik-baik saja, ya, sekolahnya baik-baik saja. Kami selalu mengatakan kepada Niel, Papa Mama tidak butuh nilai yang besar, yang penting kamu KKM saja, itu puji Tuhan. Tetapi ketika itu kami sampaikan, malah dia melebihi dari KKM, ya, dia melebihi dari KKM, dan belajar pun dia enjoy saja. Dia belajar, udah belajar belum? Udah, oh ya bener kamu. Udah, sampai melotot matanya, Pak. Nah, biasa anak-anak sekarang itu dulu orang tua yang melotot sama kita, sekarang anak-anak yang melotot. Nah, gitu ya. Nah, ya udah, kita percayakan saja sama dia. Nah, kita percayakan saja sama dia. Nilainya yang paling besar itu bahasa Inggris. Agamanya justru turun. Agamanya kecil banget nilainya. Sama bahasa Sunda. Ya, wajar lah bahasa Sunda kan ya. Ya, yang penting bahasa Inggrisnya bagus. Yang lain di atas KKM.
karena kan KKM itu kan dari 68 sampai 70 kalau nggak salah, dan itu di atas itu. Nah, jadi puji Tuhan semuanya itu ya memang waktu datang ngambil rapotnya memang itu dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, wali kelas itu, Pak kurang fokus Pak, terus gangguin temannya. Ya udahlah biarin saja, gangguin temannya nggak fokus gitu ya, sudahlah ya. Yang penting nggak penting buat saya kayak gitu-gitu selama saya tidak dipanggil di sekolah ya, karena dulu ibu saya sampai dipanggil ke sekolah gara-gara saya kan. Nah, selama saya nggak dipanggil, kalau bahasa anak sekarang bodo amat lah itu. Nah, ini ya, biarin aja seperti itu, namanya perkembangannya seperti itu. Ya, jadi puji Tuhan semuanya berlangsung dengan baik, dan istri juga seperti itu, pekerjaannya baik. Nah, itu kalau dari saya, mungkin mau ditambahin. Puji Tuhan. Ini mudah-mudahan suara saya cukup kuat untuk ceritanya, karena lumayan dar-der-dor. Jadi mengawali dari 2025 sampai kira-kira Desember itu semua baik-baik aja, berjalan dengan baik seperti yang sudah dirangkum gitu ya. Lalu di awal Desember itu untuk saya pribadi ya puji Tuhan itu kerasa banget gimana pertolongan Tuhan. Saya dikasih kesempatan buat jalan-jalan keluar kota dari kantor, ya ke Bandung doang sih, tapi lumayan gitu kan buat refreshing. Terus di akhir tahun keluarga saya ngajak jalan. Nah, saya tuh udah kira-kira 2 tahun saya nggak pernah ikut kumpul keluarga sama keluarga saya gitu, karena kan kondisi ekonomi kami tuh agak kurang gitu kan dibanding mereka. Nah, terus kayak kita diskusi gimana ya, kayaknya pengen ikut deh jalan, udah lama nih kita nggak jalan-jalan gitu. Ya gimana kamu aja gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan, aku pengen banget jalan-jalan, tapi gimana ya Tuhan, ya terserah Tuhan deh gitu. Doanya gitu aja. Tiba-tiba Bapak ini dapat panggilan pelayanan yang PK-nya itu lumayan gitu loh, sangat lumayan menurut saya, lumayan yang itu bisa membiayai lah. Dan gak lama setelah itu mama saya juga tiba-tiba transfer, Pit ini ya mama ada berkat Natal buat kamu katanya gitu. Ya puji Tuhan, ditambah gak lama gajian, udah jadi langsung ini emang dikasih nih sama Tuhan, dibukain jalan, kita boleh jalan-jalan gitu. Ya udah akhirnya kami berangkat, semua baik adanya, melewati tahun baru. Nah ini dia udah akhir tahun, tutup tahun, kita sama-sama waktu itu juga video call bareng sama keluarga dari Nias juga. Terus jadi itu lintas daerah tuh ya, dari Nias, Lembang, Bekasi sama Jakarta tuh ya. Wah itu puji Tuhan, teknologi sekarang walaupun jauh-jauhan tapi kita bisa terkumpul gitu kan. Lalu selesai dari sana, kita rencana awal nginep itu sebenarnya cuma sampai tanggal 1. Udah nih pulang kan. Pulang tapi ternyata di jalan ya itu seperti tadi Bapak ini bilang, hadiah. Ini bagi kami juga ya hadiah, pelajaran dan banyak hal gitu. Jadi waktu di jalan itu saya sendiri sih kurang paham ya, karena kan saya nggak terlalu merhatiin jalan gitu. Bapak ini lah yang jalan. Posisinya tuh sebenarnya kayak letter T gitu, letter T. Jadi kita rombongan ada 3 mobil, jadi kembaran saya yang udah jalan duluan, di tengah ini mobil para orang tua, yang bawa mobil itu suaminya adik saya, jadi di tengah lah kami di terakhir. Nah udah jalan duluan, nah yang kedua karena itu posisinya macet, jadi ganti-gantian kan, yang harusnya dari sini sama dari sini gitu. Nah ada satu mobil, jadi ini mobil adik saya itu udah maju, terus tapi mobil dari sini tuh merasa karena ini jalurnya dia merasa dia harusnya dia duluan. Padahal ini kan kondisinya macet, ganti-gantian lah gitu kan. Nggak mau, dia merasa itu jalurnya dia gitu. Terus kita di belakang lah, cuma ngeliat gitu aja gitu. Terus si yang mobil dari sini itu nggak terima, dia langsung panjang, gitu. Adik saya sama-sama nggak terima, panjang, ribut lah mereka di jalan,
ribut di jalan, udah minggir, udah minggir, tanya gitu kan, udah minggir. Saya juga nggak ngeliat kejadiannya ya, bapak ini yang turun soalnya. Jadi udah minggir, tunjuk-tunjukkan apa segala macam. Sebenarnya kalau antara cowok sama cowok aja mungkin nggak panjang. Permasalahannya si di mobil yang depan itu, yang lawannya kita ini, ada ceweknya sok-sok jagoan turun. Adik saya orangnya panasan. Adik saya itu badannya gede, jadi di keluarga saya itu tinggi gede kayak tipe-tipenya apa namanya ibu gembala tuh tinggi-tinggi kayak gitu. Jadi si bapak ini aja iya tinggi-tinggi kayak gitu keluarga saya tuh. Jadi bapak ini tuh termasuk yang mungil kalau di keluarga saya gitu kan. Jadi adik saya itu gede dan kebetulan dia itu udah lama belajar Muay Thai, merasa dia punya ini ya power kan. Jadi begitu dia ngeliat cewek-ceweknya turun, karena kan suaminya yang lagi dihakimi gitu kan. Begitu ngeliat cewek-ceweknya turun, adik saya nggak terima, ikut turun, terus udahlah main tunjuk-tunjukkan segala macam. Saya juga nggak tahu siapa yang mulai duluan. Akhirnya ribut. Jadi kalau menurut ceritanya mereka si cewek yang di sana itu mukul suaminya. Dia nggak terima, di gini, jangan pukul dong gitu kan, kecakar di sininya. Dia nggak terima, ditarik gitu gituin. Jadi sininya kena ininya, wah berantem tuh ini cewek sama cewek. Akhirnya kita urusannya ke polisi, dipanggil polisi terus ke polisi Lembang. Akhirnya jadi itu kami tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 kita nginep di kantor polisi gitu. Enak dong. Gitu. Kita yang nggak dia cuma bantuin aja dari belakang nge-backup gitu kan, karena udah mulai pukul-pukul, udah rame. Sampai di Lembang itu tuh ada pengamen pocong lah, apalah, ikut-ikutan nyorakin. Itu wah udah rame, udah ini. Saya dari kemarin lagi nungguin viral nggak nih gitu. Terus akhirnya urusannya di sana. Jadi yang tadinya urusannya berantem karena rebutan jalan, jadi kasusnya karena pemukulan gitu. Jadi wah rame lah ininya, wah ribut ini segala macam. Saya awalnya nggak ikut-ikutan, tapi karena saya juga ada di situ jadi saksi, saya ikut masuk di ruang ininya mediasi. Inilah jadi kayak dia merasa prioritas punya backingan, punya ini, kita juga punya backingan. Karena kebetulan keluarga saya, dari keluarga mama saya itu adik saya itu pensiunan TNI, yang dimana dia pernah jadi pas pampres di masanya SBY. Kebetulan dia punya ponakan yang sekarang juga lagi di BIN, Badan Intelijensi Nasional. Jadi kayak keluarga tuh merasa, oh kita ada backingan, ada ini. Mereka juga sama, mereka merasa punya backingan di Polsek Menteng. Katanya datanglah tuh polisinya. Yang nggak sukanya polisi yang katanya dari polisi Menteng itu ngompor-ngomporin gitu. Wah ribut lah itu sesama ininya kan. Terus jadi kita main atas-atasan, main ini. Nah ternyata setelah diselidiki dari koneksinya saudara kembar saya punya koneksi di Polsek Menteng juga kan, karena sama-sama ini kan Polsek Menteng dia sebut. Jadi dicari, dilacak, ternyata yang ngaku Polsek Menteng ini bukan polisi. Nah nggak tahu dah itu gimana ininya mereka yang ini deh, saya juga nggak mau ikut-ikut dah tuh. Terus akhirnya ribut lah segala macem, sampai divisum, mereka divisum, kita divisum. Terus akhirnya saya juga kurang ngerti ini gimana, tapi intinya karena si suaminya adik saya ini udah kayak udahlah, udah capek, kita udah semalaman di sini udah capek. Akhirnya kita jadi yang harus tanggal 1 pulang, extend sampai tanggal 2 kemarin, extend sampai tanggal 2 baru pulang. Terus udah dicek, terus akhirnya kayak mungkin kita udah capek semua, ya udahlah ngalah aja. Mereka tadinya minta ganti rugi 5 juta. Kembaran saya, adik saya udah nggak tahan, dia udah diem aja, dia udah nggak mau ngomong apa-apa. Kembaran saya yang emosi gitu. Perkara 5 juta gue bisa bayar, dia bilang. Tapi efeknya sama-sama jerah dong. Maksudnya kan dari pihak mereka merasa biar ada efek jerah. Sementara dari kembaran saya merasanya biar sama-sama dong, masa kita doang, ya dia juga dong kan sama-sama salah. Tapi dari pihak mereka nggak mau mengakui mereka salah karena dianggapnya kita yang duluan mukul katanya, kayak gitu. Jadi akhirnya suaminya adik saya akhirnya udahlah biarin,
Karena kalau mau kita prosesin lanjutin terus akan sampai ke pengadilan dan urusannya di Bandung dan biayanya juga nggak sedikit gitu kan. Akhirnya ya udahlah, di nego dari 5 juta. Tadinya bilang kita cuma sanggup 1 juta, mereka nggak mau. Naik lagi 2 juta, mereka nggak mau. Alasannya udah bayar visum, udah bayar orang, gantiin aja lah duit saya, segitu katanya gitu. Akhirnya kita bayar jadi 3 juta. Saya sih cuman ya kembaran saya, adik saya, keluarga yang lain semua pada maki-maki pas segala macam. Saya cuman ya udah sabar, udah. Saya cuma bilang gini sama mereka, saya juga nggak tahu siapa yang benar dan salah, karena kita merasa benar, mereka juga merasa benar gitu kan. Ya udahlah, saya yakin kalau emang posisi kita benar, Tuhan pasti nggak akan tinggal diam. Saya bilang gitu. Di situ kalau dia udah nggak mau ikut-ikut, dia di mobil aja pokoknya, dia nggak mau turun. Karena itu pun waktu kejadian, jadi pas begitu udah rame gitu, terus ada yang ngangkat kamera, dia langsung tarik keluarga saya semua, udah masuk ada kamera, biar jangan ini, udah masuk dia tarik semua, dia yang narik. Jadi dia posisinya jadi penengah di situ kan. Terus mereka udah panas. Nah memang kalau di keluarga semuanya panas tuh jangan gitu ya, jangan sampai semuanya panas, harus ada yang nenangin. Nah di situ saya cuma bilang sama mereka, udah. Soalnya saya ngerasanya gini, pas lagi debat-debat di dalam itu, kayak mereka tuh bawa agama. Wah, udah nggak bisa nih kalau bawa agama nih, walaupun bukan masalah agama yang dalam Islam gini, enggak sih, cuman si polisinya juga mereka bawa agamanya, iya ini kan dosa jariah lah, apalah. Terus si polisinya bilang, ya saya juga sholatnya masih belang-belang sih ya, jadi saya nggak bisa bilang saya beragama juga. Gak tahu kenapa di situ saya kayak dapet hikmat, bilang gini, udah mainan bahasa agama, oke, stop. Akhirnya saya bilang sama kembaran saya, udah. Karena maksudnya gini, jangan sampai mereka tahu kita nih Kristen, terus ada masalah kayak gini, mereka kayak langsung, wah orang Kristen, kita dihujat-hujat segala macam. Akhirnya saya bilang, udah stop. Kembaran saya juga akhirnya puji Tuhan, dia juga dapat hikmat itu gitu. Dia bilang, Roh Kudus ngingetin gue untuk stop. Akhirnya dia nggak debat lagi. Akhirnya udah stop, ya udah, makanya kita ngalah. Akhirnya saya bilang, ya walaupun di mobil, pas di mobil kita ngumpul lagi, udah ngoceh-ngoceh segala macam. Saya bilang, udahlah, biarin. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan membuat musuhmu di bawah kakimu, dan aku akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Aku bilang, kalau memang kita benar, biar aja mereka makan uang darahnya, pasti Tuhan akan balas itu. Kalaupun kita salah, ya sama kayak bangsa Israel juga, Tuhan menghukum bangsa Israel menggunakan bangsa yang lain, tapi bangsa lainnya itu juga dihukum sama Tuhan. Hukuman ini untuk pelajaran bagi kita. Jadi gue bilang sama mereka, ini pelajaran buat kita, karena kebetulan gini, ini sharing juga ya. Saya sama adik saya ini sebenarnya posisinya sebenarnya nggak terlalu akur-akur banget gitu. Makanya saya juga jarang ke sana karena ada kondisi-kondisi yang saya tuh nggak akur banget lah sama mereka. Saya memilih untuk mengalah, menjauh di sini gitu. Nah, waktu kejadian kemarin, akhirnya kita jadi ya saling dukung, saling kompak, karena kayak saya ngerasa gini, sekalipun saya disakitin sama mereka, tapi gimana pun juga mereka tetap saudara saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan mereka, saya harus tetap support di sana. Karena sebenarnya saya bisa aja waktu tanggal 1 malam itu kita pulang duluan, karena adik saya juga dibilang, Mbak, kalau mau pulang duluan, pulang aja deh duluan. Mungkin dia udah malu atau nggak enak gitu. Pulang aja deh duluan, Mbak, bawa mama. Biar mama saya udah tua kan, biar pulang istirahat gitu maksudnya. Tapi kita juga nggak bisa pulang duluan karena kita jalan pun pasti kepikiran kan ini belum selesai gitu. Akhirnya tanggal 2 siang itu siang mediasi segala macam baru kelar. Pokoknya udah lewat jam 12 siang lah, udah sore kayaknya jam 3 jam 4 baru ini. Ya makanya saya bilang mungkin ini hadiah dan pelajaran buat kita, diingatkan lagi bahwa meskipun kita saudara tapi mungkin nggak ada gotok-gotokan atau nggak akur, tapi ketika keluarga kita punya masalah, tetap keluarga kita tuh harus yang jadi support system yang paling solid. Kita nggak bisa tinggalin mereka, gitu kan? Jadi jadi kayak pelajaran ini kita harus saling kuat lagi, gitu. Harus saling
saling ini lagi lah. Akhirnya kita yang tadinya mungkin agak jauh, terus agak setelah ini kan, setelah kita kemarin itu akhirnya kita makan gitu kan. Tante saya bilang, udah ayo kita makan enak. Dan itu dia semua yang bayar. Saya nggak keluar duit waktu itu, pas itu udah semua, ayo kita makan. Nah makan, terus ya udah, jadi ya saling sayang, saling ini, kita dikuatkan lah intinya di situ. Jadi kayak awal tahun ini makanya saya bilang dar banget, tapi start awalnya ini walaupun mungkin sepertinya nggak mengenakan, tapi mungkin ini bisa jadi pupuk landasan buat kedepannya keluarga kami ini jadi lebih baik gitu. Ya paling mungkin pesannya aja kayak misalkan di tahun lalu saya dengar kan anak-anak muda kita ini sempat berantem juga. Jadi ya saya cuma bisa bilang gini dari pengalaman saya, kalau kalian urusan berantemnya masih se-level itu gitu. Saya udah sampai ke bawah tahap kantor polisi, jadi jangan sampai kalian merasa wah hebat main pukul apa segala macam. No, lebih baik kalian tahan diri aja. Jadi kalau kalian disakitin, kalian ini ya udah yang waras ngalah aja, hindari pertengkaran, hindari sok-sok jagoan di jalan, gak usah, mundur aja. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa musuhmu akan kubuat di bawah kakimu, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kalau kalian disakitin, kalian anak muda yang berjiwa muda masih panas, wow ribut di jalan dan segala macam, tahan, nanti biar Tuhan yang balas. Gitu aja. Jadi mungkin ini pelajaran buat kita, hadiah buat kita di awal tahun ini, biar kita melangkah ke depan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu aja. Terima kasih. Ya, pesan dari itu sebenarnya kesabaran itu perlu. Ya, sabar di jalan itu perlu. Ya, karena kalau tidak sabar, konsekuensinya pasti besar. Ya, mungkin kadang-kadang kita keleson panjang kan. Kalau udah keleson panjang nggak usah turun lah. Nggak usah turun. Nah, waktu itu kebetulan saya turun itu karena semua turun. Nah, mantu 1 turun, mantu 3 turun. Ya masa mantu 2 diam-diam kan? Nah gitu. Ya turun gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain. Tunggu dipukul aja gitu. Kalau kita dipukul kan kita lebih beruntung. Nah, kita tinggal lapor polisi. Ini buktinya kita sudah dipukul, cair, kan gitu, cair duitnya kan. Malahan mereka yang cair gitu. Nah jadi sabar itu perlu di jalan. Ya, karena kita tidak tahu proses jalan itu seperti apa. Nah jadi makanya tadi kami bilangin ini hadiah sebenarnya, hadiah bahwa menguji kita. Dan untuk pertama kali selama kami menikah 10 tahun dan pacaran 2 tahun, artinya 12 tahun, itulah pertama kali adik ipar saya yang terakhir itu dengar omongan saya. Di saat berantem itu, langsung saya tarik dia, saya suruh masuk ke mobil. Kamera sudah naik. Saya nggak mau muka saya juga kelihatan kan. Nanti kalau tiba-tiba viral, kayaknya gua kenal. Ini pendeta di mana ini? Nah gitu kan, bahaya kan? Nah, bahaya. Ditambah saya pakai jaket binus. Nah nanti diusut-usut kena lembaga binus. Nah itu, jadi saya menghindari itu. Kalau ditanya, Bapak berantem nggak? Enggak, saya nggak berantem. Saya hanya menenangkan sebenarnya. Nah perempuannya yang turun. Makanya tuh perempuan kalau udah ada di mobil diam aja. Ya, biar urusan laki-laki. Kalau udah ada, yang penting perempuan itu dalam mobil satu aja tugasnya, doain biar nggak bonyok suaminya. Nah itu, ini ada 5 orang itu perempuan yang turun, pada maki. Yang penting semua taman safari keluar lah. Nah, taman safari semua keluar dan berakibat ke kantor polisi. Nah, makanya pembelajaran kami bertiga, yang penting kalau udah di jalan, mau diklekson, mau ditunjuk-tunjuk, mau dimaki-maki, bisa buka kaca mobil bisa buka, tapi jangan dibalas makiannya, bilangin aja Tuhan Yesus memberkati. Udah selesai. Kalau pada hari itu sebenarnya tidak ada yang turun dari mobil dan tidak ada yang nyuruh minggir, selesai masalahnya, nggak sampai. Masalahnya ipar saya, ya udah turun aja, minggir, ya udah.
hancur kita. Akhirnya berurusan ke polisi. Yang tadinya kita udah istirahat di rumah, kita istirahat di toilet polisi. Nah, sampai saya berapa kali kencing diakui. Iya serius. Nah, malas soalnya kamar mandinya jorok banget. Tapi ya itu yang terjadi. Ya akhirnya kita jumpa. Akhirnya kami duluan pulang. Selesai makan sore itu. Soalnya mereka masih ke ini nongkrong lagi di Bandung. Nah, enggak lah kita pulang duluan. Soalnya besoknya Sabtu kami mau jemput seseorang. Ya, meskipun pas dijemput jari saya kejepit. Nah itu waktu kami jemput itu. Makanya pamitannya adalah soalnya kami mau jemput ini besok pagi. Jadi harus tepat waktu kalau jemput orang ini. Oh iya. Akhirnya kita pulang gitu ya. Nah iya salam-salam peluk-peluk. Ada ipar saya juga akhirnya saya tenangin. Yang terakhir itu saya tenangin. Baru di situ dia dengar omongan saya tuh. Baru di situ. Yang selama ini mas 10 tahun, wah kencang gitu. Nah itu. Akhirnya nyampe di rumah jam 10:30. Baru besoknya kami jemputlah pejabat itu. Nah kebetulan pejabat itu ada di sini hari ini. Nah, pejabat itu ada di sini hari ini ya. Nah itulah awal tahun yang kami alami hari ini. Jadi pesan kami untuk kita semua, gunakan yang namanya sabar. Ya, gunakan yang namanya sabar. Kalau sudah tidak sabar, nah, selesai. Ya, selesai kita. Jadi itulah perlunya kita sabar dan kita pelajari yang namanya teori sabar itu perlu. Ya, karena sabar itu tidak ada ujiannya, tidak terjadwal ujiannya. Tiba-tiba mungkin pas keluar pintu ini diuji kesabarannya. Nah itu dari kami di tahun ini. Semoga 52 minggu ke depan ya, kita akan terus dalam perlindungan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita di tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih. Kesaksian yang luar biasa. Saya mengingatkan kita adalah ada hikmat di balik semua kejadian apapun yang membawa kita, mungkin kita lebih sabar menguasai diri. Dan selanjutnya ada Bapak yang ini sesuai dengan Pak siapa? Mari Bapak sekalian ya Pak, kesaksian. Pak Ben. Saya serahkan kepada Bapak ini sebentar ya Pak. Silakan Pak. Boleh juga kesaksian tahun 2002 ya. Shalom, Bapak Ibu, Pak Pendeta. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Saya ingin memperkenalkan diri. Kebetulan nama saya Alberto Tabara, tapi ibu saya Chinese atau orang Cina. Kalau orang Bekasi bilang itu Cina. Ibu saya bermarga Lim. Bapak saya kebetulan orang tua saya Tabara. Jadi produknya seperti ini. Saya juga bingung kadang-kadang. Nah, yang kedua, saya sudah menikah. Istri saya hari ini sedang mengajar, kebetulan guru privat di Pantai Indah Kapuk. Di sana juga mengajar di usia 2-3 tahun. Semalam saya bertemu dengan berobat. Di awal cerita itu saya berobat dengan Ibu Yeni, Ibu Gembala di kliniknya. Ketemu sama Ali. Di situ kami diskusi sebentar. Sebelumnya memang saya gereja di HKBP sebelumnya, karena saya pindah di Bekasi Timur Regency BTL 5. Saya belum sempat ibadah kembali. Ya mungkin jalan Tuhan juga saya bertemu dengan Bapak Ali, yang saya mungkin sudah lama tidak ikut perkumpulan atau tidak ikut beribadah bersama
umat-umat Tuhan. Saya juga bekerja di perusahaan kebetulan di elektronik di Pangkal 6 Bantar Gebang, dekat dari rumah. Di situ saya juga ikut berorganisasi. Kebetulan saya ketua serikat pekerja Bapak Ibu. Mungkin kalau yang sering demo-demo di TV-TV apalagi, tapi saya menjaga diri. Saya pernah berbicara dengan pendeta pada saat itu. Saya sebenarnya sudah tidak mau terlalu banyak mengurusi kalau di perusahaan kami itu karyawan Bapak Ibu. Saya sebenarnya sudah tidak mau. Tapi ada satu kata yang bermanfaat buat saya sampai hari ini. Berarti saya diberkati Tuhan bisa bermanfaat buat orang lain. Sampai hari ini kata-kata pendeta itu saya simpan. Biarpun memang di kita minoritas, tapi itu bukan kendala buat saya di perusahaan. Kayak puji Tuhan saya bisa sedikitnya bisa mengendalikan karyawan. Kalau mau geraknya kemana, kalau mau bikin acara kondusif atau tidak, itu saya bisa menggerakkan. Dan puji Tuhan juga di perusahaan saya dipercaya, pernah beberapa kali saya diminta menjadi ketua panitia tur perusahaan. Pernah cukup sekali saja bagi saya, karena kalau berkali-kali nanti tidak bagus juga. Orang ini akan tampil mungkin bosan dengan saya. Jadi event-event perusahaan pun saya pernah pegang gathering besar. Tapi lambat laun memang jujur saja ibadah saya yang suka terlupa atau terlewat. Mungkin di awal tahun ini saya juga mungkin berkata dalam hati saya bersama istri saya, sudah waktunya saya dekat dengan Tuhan. Yang selama ini mungkin saya jauh banyak untuk orang lain, tapi dalam diri saya dengan Tuhan terlupakan. Puji Tuhan, hari ini saya diizinkan untuk bisa beribadah di sini. Terima kasih Bapak kali dan Pak Pendeta, salam kenal dari saya. Bapak juga terima kasih Bu Ini, salam kenal. Kita sudah kenal sama Ibu. Intinya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon bimbingannya bila nanti saya sering-sering kesini tidak bosan dengan saya. Amin. Intinya terima kasih banyak sudah menerima saya apa adanya. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih kepada hambanya Pak Beni sudah datang. Pak Albar, sorry ya Pak. Karena kita baru ketemu ya, itulah makanya kita baru kenalan, jadi nama juga agak terpeleset. Jadi kami mungkin seluruh jemaat dan kami terbuka Pak pintu bagi Bapak dan keluarga. Kami harap tidak hanya saat ini awalnya, dan ini mungkin awal dan akhirnya nanti kita akan bersama-sama. Kami terbuka untuk terus Bapak datang ke gereja. Mari kita sama-sama bertumbuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih atas semua kesaksiannya. Kiranya semua kesaksian yang disampaikan boleh berkenan bagi Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita akan mengangkat pujian dan menyanyi pujian nanti Oh
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami, atas penyertaan-Mu bagi hidup kami dari perjalanan tahun 2025 hingga tiba di awal 2026 saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian dari sesama kami Tuhan, agar kiranya setiap kesaksian yang boleh kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah maju, karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum. Persembahan kami dapat membantu pekerjaan di tempat ini Tuhan, agar kiranya kuasa Tuhan, nama Tuhan boleh terus ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang dapat memberi maupun yang tidak dapat memberi. Kiranya juga Engkau yang berkati setiap pelayan yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kepada yang bersangkutan. Terima kasih persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita. Mari kita angkat pujian. Kau buka jalan di lautan. Dan nanti di akhir pujian saya serahkan kepada hambanya, Pak Gembala, mau beritakan firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersama-sama berdiri menyambut firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melalui penyerahan hidup kami hari ini, firman Tuhan boleh tertabur dalam hati. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saya awali khotbah ini dengan mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun 2026 kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Alberto Kota Barat. Ya, puji Tuhan, tadi dikatakan kalau saya sering-sering ke sini semoga tidak bosan. Justru kalau Bapak tidak sering-sering ke sini, kami yang sedih, Pak. Jadi harapan kami Bapak bisa menjadi bagian daripada keluarga GPI Giring Wisata di tempat ini. Yang penting nanti setiap ibadah saya akan ingatkan Bapak, dan kalau Bapak bersedia nanti kita akan masukkan di grup gereja. Ya, tadi malam kita ada pertemuan di klinik. Nggak tahu kenapa nyambung. Saya juga sebenarnya ngomong sama jemaat, sama orang itu ya nggak berani, takut tidak seiman. Walaupun seiman takut nggak terima. Ya saya cuma singgung-singgung aja. Ternyata beliau respon sekali. Saya bilang puji Tuhan. Jadi hari ini beliau bisa hadir di tempat ini, Pak Alberto Kota Barat. Harusnya sama ibu ya, cuma ibu kerja. Ya, semoga kedepannya bisa bersama-sama dengan ibu. Haleluya. Berikan sukacita buat Tuhan. Kita sudah setengah 12 lewat ya. Tadi waktunya banyak kemakan dengan kesaksian. Saya akan coba menyampaikan firman Tuhan dengan cepat. Dan nanti saya akan melihat juga gimana kondisi jemaat. Kalau nanti banyak yang ngangguk-ngangguk, kan ngangguk-ngangguk itu kan ada dua jenis ya, ada dua macam. Kalau ngangguknya itu anggukannya itu konstan, stabil, berarti mungkin mengerti dengan firman Tuhan. Saya akan lanjut semangat. Tapi satu lagi, kalau ngangguknya itu lambat, lalu nanya cepat, nah itu harus di stop. Berarti tanda-tanda suruh berhenti. Ya nanti kita lihat aja. Haleluya. Baik, kita langsung aja. Hari ini tema firman Tuhan yang saya sampaikan adalah tahun baru dengan style baru. Katakan 1, 2, 3. Tahun baru dengan style baru. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian ya. Saya pertama, Bapak Ibu kedua, dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya di sini, Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari pembacaan nats ini ada beberapa catatan tentang Ayub. Ya, saya coba menyampaikan firman Tuhan ini dengan cepat karena waktu kita sudah mau jam 12. Ada beberapa catatan tentang Ayub di sini. Yang pertama, dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dan dikatakan itu pemberian Allah. Lalu kalau kita baca seterusnya tadi, ada 7.000 kambing domba, ada 300 unta,
Lalu ada 500 pasang lembu. 500 pasang lembu berarti 1000 ya. Kan berpasang-pasangan 1000. Lalu ada 500 keledai betina dan dikatakan tadi itu banyak budak-budaknya. Bisa kita baca di pasal 1, 2, 3. Dan dikatakan juga itu pemberian Allah. Tapi Bapak Ibu perhatikan, narator ini menarasikan begini, bahwa anak-anak dan kekayaan Ayub adalah pemberian Allah. Tapi coba perhatikan ini. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa istri Ayub itu pemberian Allah. Kenapa? Padahal anak-anaknya, kekayaannya semua tadi, kambing, keledai dan semuanya itu dikatakan itu pemberian Allah. Tapi kenapa tidak dikatakan di situ bahwa istri Ayub itu bukan pemberian Allah? Nah, kita baca jawabannya. Coba dibaca Ayub pasal 2 ayat 9. Nah, jawabannya di situ. Ayub pasal 2 ayat 9. Silakan ke. Kenapa istri Ayub ini tidak dikatakan pemberian Allah? Ini jawabannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Inilah yang membuat istri Ayub itu bukan sebagai pemberian Allah. Artinya pribadi yang dia tidak kontak dengan Allah, yang dia tidak mencintai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, itu bukan merupakan pemberian Allah. Nah, istri Ayub ini sampai-sampai dia mengatakan kepada suaminya, kutukilah Allahmu, weh. Itu loh, kamu itu udah borokan semua. Lihat tuh badanmu, kamu semakin susah. Masa kamu masih percaya dengan Allahmu itu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Saudaraku sekalian, kadang-kadang pasangan hidup kita itu juga membuat kita downgrade ya iman kita. Ya. Pasangan hidup kita juga ketika dia tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan, itu merupakan petaka bagi iman kita. Jadi istri Ayub ini merupakan petaka bagi iman Ayub ketika dia sedang dalam penderitaan. Jadi akhirnya dia itu tidak masuk kategori pemberian Allah. Ya, perhatikan di sini, baik kita para istri-istri, para suami-suami, meskipun kita suami istri, ketika salah satunya tidak di dalam Tuhan, maka engkau tidak termasuk dalam kategori pemberian Allah. Kenapa? Karena engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak mencintai Tuhan, sehingga Allah itu tidak menganggap engkau pemberiannya. Karena yang jahat itu bukan pemberian Allah. Si jahat itu pasti sumbernya dari siapa? Dari iblis. Jadi hati-hati ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama dinarasikan bahwa anak-anaknya, kekayaannya adalah pemberian Allah. Dan narasi yang kedua apa? Kita tadi membaca terkait dengan dikatakan bahwa saleh, jujur, takut akan Allah. Dikatakan bahwa Ayub itu adalah saleh, jujur, dan takut akan Allah. Ini berbicara tentang moral. Jadi ini berbicara tentang moral Ayub. Ayub itu dia memiliki moral, akhlak yang cukup baik. Makanya dikatakan dia itu saleh, jujur, takut akan Allah. Jadi harta terbesar Ayub bukanlah tentang anak-anaknya, bukan tentang kekayaannya tadi, bukan tentang 7.000 kambing dombanya, 300 unta, 500 pasangan lembu dan semuanya, atau budak-budak yang dipercayakan. Bukan tentang itu, bukan itu harta terbesar Ayub. Tapi harta terbesar Ayub adalah apa? Moral yang luar biasa. Ya, saudaraku sekalian, kalau namanya tadi itu anak-anak, harta, semua kekayaannya itu, budak-budak sekalipun, itu dari luar, itu faktor eksternal. Tapi harta terbesar Ayub adalah
berasal dari dalam. Apa itu? Moralnya yang luar biasa. Itu ya catatan kedua dari naratornya. Pertama tadi, anak-anak dan kekayaan Ayub adalah pemberian Allah. Yang kedua, moral Ayub. Dan moral itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Yang dari luar itu apa? Itu tadi anak-anak, kekayaan. Tapi bukan itu kekayaannya. Ya, semoga kita menyadari ini, bahwa jangan menganggap setiap apa yang kita punya, harta, jabatan, anak-anak yang sukses-sukses, jangan engkau menganggap itu harta. Tapi harta kita itu adalah moral kita. Ketika kita memiliki kejujuran, kita takut akan Tuhan, kita memiliki hidup yang saleh, itulah harta yang luar biasa. Haleluya. Semoga di tahun 2026 ini merupakan harta bagi kita. Ya, tidak pernah lagi ada di antara kita yang membangga-banggakan, aku punya ini, aku punya jabatan, aku punya kekayaan, aku punya rumah bagus, aku punya mobil bagus. Nggak ada. Karena di hadapan Tuhan itu tidak berarti. Ayub, dia tidak pernah membanggakan apa yang dia punya. Yang dia banggakan apa? Harta terbesarnya itulah moral yang luar biasa yang berasal dari dalam. Itu kedua. Yang ketiga, ya, anak-anaknya tadi dikatakan pada ayat 4 dan 5. Pada ayat 4 dan 5 dikatakan apa? Anak-anaknya melakukan pesta pora. Jadi ada 7 orang anak-anak Ayub melaksanakan pesta pora, dikatakan itu di rumah masing-masing. Jadi mereka melakukan pesta pora di rumah mereka masing-masing. Udah jelas dong, anak Ayub ini kan tadi katakan 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, anak-anak Ayub pasti kaya-kaya lah. Orang bapaknya aja kan yang terkaya di bagian timur sana dikatakan. Ayub itu kan yang terkaya. Anak-anaknya pasti kaya. Nanti 7 anaknya ini pasti udah punya rumah masing-masing. Jadi mereka melakukan pesta pora di rumahnya masing-masing. Bukan bersama dengan Ayub. Artinya Ayub tidak bisa menjangkau mereka di sana. Tidak bisa mengontrol mereka di sana. Bagaimana mereka melaksanakan pesta pora. Nah, bayangkan saudaraku sekalian. Mereka melaksanakan pesta pora di rumah masing-masing. Bayangkan ramainya. Ya. Dan pesta pora itu kan terkesan apa? Hura-hura, ya, bebas, pergaulan bebas, biasanya seperti itu. Nah, ini Ayub tidak bisa mengontrol mereka, tidak bisa memantau anak-anaknya. Karena kenapa? Itu di rumah mereka masing-masing. Lalu Ayub yang tadi kata itu saleh, jujur, tentu dia juga seorang yang rendah hati. Dia mengatakan apa? Walaupun dia belum melihat anak-anaknya itu melakukan pesta pora yang di dalamnya ada perlakuan dosa, tapi Ayub begitu khawatir dengan anak-anaknya. Lalu apa yang dilakukan Ayub? Dia datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, katakan, ampunilah anak-anakku di luar sana. Saya tidak sanggup mengontrol mereka. Perhatikan di sini, begitu beratnya beban orang tua, begitu beratnya beban seorang ayah atau seorang ibu. Ini suatu yang luar biasa. Anak-anaknya di sana pada pesta di rumahnya masing-masing. Ayub di sini yang ketar-ketir. Ayub di sini yang khawatir. Akhirnya dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anakku Tuhan. Saya tidak sanggup mengontrol mereka di luar jangkauan saya. Ampuni anak-anakku Tuhan. Saya takut dalam pesta itu mereka tergelincir dalam dosa. Ini sesuatu yang luar biasa saudaraku sekalian. Keterbatasannya di dalam mengontrol anak-anaknya, dia bawa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dikuduskan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, enggak mudah beban kita. Beban kita berat. Ketika kita memiliki anak, beban kita berat. Di luar jangkauan kita pun mereka melakukan apa di luar sana. Itu bebanmu, itu bebanmu, itu beban kita semua. Sebagai orang tua, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu anak-anakku di luar sana. Anak-anakku sekolah. Aku nggak tahu anak-anakku, takutnya di sana dia nggak sekolah, takutnya dia bolos, atau anak-anakku kerja Tuhan. Aku nggak tahu anak-anakku, takutnya dia jadi batu sandungan di tempat kerjaan. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Tuhan, kenapa? Kuduskan anak-anakku. Haleluya. Itu yang perlu kita lakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang Ayub. Dalam pesta pora itu, walaupun belum ketahuan, walaupun belum pasti mereka melakukan dosa, tapi Ayub yang sangat khawatir datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan, kuduskan anak-anakku, ampuni anak-anakku Tuhan, takut mereka tergelincir dalam dosa. Saudaraku, bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita? Pesta pora yang dilakukan oleh anak-anak Ayub itu adalah simbol aktivitas yang sama sekali tidak berhubungan dengan aktivitas rohani. Lalu pertanyaannya, apakah Alkitab atau apakah Tuhan melarang pesta pora? Enggak. Yang Tuhan larang ketika dalam pelaksanaannya itu menimbulkan dosa. Ayat kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anakku sini. Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Sini nak, semoga engkau diampuni oleh Tuhan. Ketika kau berbuat dosa di luar sana, Tuhan ampuni engkau. Begitu khawatirnya sebagai orang tua, Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Anaknya kan 7. Dia mengambil korban bakaran sebanyak 7. Sebanyak jumlah mereka sekalian, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak, bebanmu berat. Ibu-ibu, bebanmu berat. Saya bebanku berat. Jangan biarkan anakmu begitu saja. Walaupun dia di luar sana, harus engkau jangkau mereka. Ya, itu. Jadi pesta pora itu aktivitas rohani yang tidak berhubungan sama sekali dengan pesta pora itu adalah simbol aktivitas yang sama sekali tidak berhubungan dengan aktivitas rohani. Oleh karena itu sangat besar potensi untuk di dalam pelaksanaan itu menimbulkan dosa. Lalu kedua, implementasi berikutnya, bobot Ayub. Apa yang Ayub lakukan? Tersungkurlah Ayub bersama dengan keluarga. Dia berkata, Tuhan, 7 hari Tuhan kami menikmati dunia. Aku takut, aku dan anak-anakku tergelincir menghujat Engkau. Maka ampunilah kami. Rendah hati luar biasa. 7 tahun, 7 hari Tuhan kami menikmati dunia. Aku takut Tuhan, aku dan anak-anakku tergelincir dalam dosa. Ampunilah kami. Kerendahan hati dan penaklukan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini keren banget ini, doa Ayub ini. Keren banget. Dia menyadari bahwa selama 7 hari ini Tuhan izinkan mereka beraktivitas. Di dalam melakukan aktivitas itu tidak mungkin luput daripada dosa. Datang merendahkan diri dengan segala kerendahan hatinya. Tuhan, ampunikan. Saudaraku, mungkin dan bahkan kita pasti pernah jatuh dalam dosa. Tergelincir, menyakiti dan melukai hati Allah. Nah, oleh karena itu perlu momen-momen Ayub ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Perlu kita belajar dari Ayub. Bagaimana? Kumpul dengan keluarga. Ini tadi saya bilang, tahun baru dengan style baru. Buat style ini. Ketika mungkin engkau merasa terjatuh, mungkin engkau merasa lemah, mungkin engkau merasa jauh dari Tuhan, gunakan momen-momen Ayub ini. Berkumpul dengan keluarga, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari selama beberapa hari ini atau selama tahun yang lalu kami pasti banyak berbuat salah. Ampunilah kami.
Itu momen yang dilakukan Ayub. Mari kita lakukan momen itu dalam keluarga kita. Tahun baru dengan style yang baru. Supaya di hari yang baru, katakan kepada Tuhan, supaya di hari yang baru kami layak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dan menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Itu mintakan kepada Tuhan. Jadi belajar rendah hati, belajar merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dan andalkan Tuhan dalam kehidupan. Ya. Sebagai kesimpulan, saudara, tahun 2026 kita punya style yang baru. Amin. Ya. Gunakan momen-momen seperti Ayub. Kumpulkan anggota keluargamu, anak-anakmu, istri, suami, berkumpul. Kunci semua kegiatan-kegiatan yang lain dulu. Singkirkan semua kegiatan yang lain. Ya. Mohon pengudusan Tuhan kembali kepada kita. Itu yang style yang akan kita lakukan 2026. Ya. Miliki style yang baru di tahun 2026. Mencontohi Ayub. Apa itu? Menjaga kekudusan hidup. Saudaraku sekalian, jangan biarkan tahun 2026 berlalu begitu saja. Tapi gunakan momen ini untuk minta pengudusan Tuhan kepada keluargamu supaya engkau diberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.